saya melihat bahwa di industri saya itu masih promising. Kenapa? Karena kan semua orang punya rumah. Kebetulan memang saya melihat bahwa milenial, Gen Z ini mereka tuh udah seperti apa ya? Mereka tuh lifestyle-nya tuh agak beda. Jadi kalau zaman dulu kan jika saya jualan plastik, jualan plastik cuma mikir harga, warna, ember seperti apa, sapu gitu kan, itu kebutuhan kan. Tetapi kita udah masuk ke sini, even cookware aja, mereka udah mau tahu lapisannya apa, toxic apa enggak. Jadi dengan berjalannya waktu itu kita yang millennials dan Gen Z ini mereka tuh udah maksudnya access ke information tuh sangat cepat dan sangat luas. Jadi mereka tuh lebih educated jauh dan lebih kritis. Hai sahabat Ibu Kaya, ketemu lagi. Aku Olivia Louis, founder ibukaya.id, kanal personal finance yang bertujuan membantu para ibu-ibu mencapai kekayaan versi mereka kali ini. Di podcast Ibu Kaya hari ini, aku mengundang salah satu narasumber, yaitu seorang pimpinan perusahaan atau CEO dari sebuah perusahaan yang sudah melantai di bursa saham ya. Jadi tujuan aku mengundang beliau adalah untuk mencari tahu kira-kira strategi apa sih bisa membangun perusahaan sampai bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Terus juga bagaimana peran beliau sebagai orang tua yang membesarkan 2 anak dan juga pengalaman-pengalaman beliau saat berinvestasi. Jadi langsung aja kita undang Bu Elis Kiswoto. Halo Bu. Halo Olivia, thank you untuk waktunya juga. Aku yang thank you loh Ibu mau hadir ke sini. Sama-sama deh kalau aku gitu. Aku seneng banget Ibu. Jadi aku tuh ngundang Ibu ke sini pengen banget denger insight-nya dari Ibu. Apa sih mindset yang ada di dalam diri Ibu dari Ibu muda sampai sekarang? Karena kalau sahabat Ibu Kaya tahu, Bu Elis Kiswoto ini adalah CEO dari Home Co-Living, perusahaan yang sudah melantai di bursa tahun kemarin ya? Tahun kemarin 2024. Tahun kemarin. Iya. Tapi sebelum kita membahas terkait bisnisnya, aku mau tahu dulu deh background Bu Elis tuh seperti apa sih? Dulu masa mudanya emang langsung terjun ke bisnis atau sempat kerja dulu atau pernah coba investasi di instrumen-instrumen lain dulu atau seperti apa? Oke, saya tuh ketika saya lulus, saya memang kan anak tertua, jadi seperti udah otodidak bahwa memang di-expect untuk bantu perusahaan keluarga. Kebetulan perusahaan keluarga saya adalah perusahaan plastik, jadi kita plastic manufacturer. Waktu itu kita mungkin pasca 98 ya. Jadi di mana waktu itu saya sebenarnya waktu itu udah PR Australia, tetapi orang-orang pada kabur dari Indonesia, saya pulang. Dan soalnya kenapa? Saya merasa bahwa Indonesia ini potensinya besar. Jadi karena rakyat kita banyak, populasi kita tinggi, prinsip saya waktu itu, saya kalau misalnya mau berkiprah di dunia bisnis harus di negara yang besar karena market cap-nya itu besar gitu. Jadi waktu itu pulang awalnya memang dibantu diurusin perusahaan keluarga dulu, pabrik plastik untuk belasan tahun. Baru akhirnya mulai usaha sendiri. Tapi sampai sekarang juga masih ngebantu keluarga juga tetap ada gitu. Jadi tapi ya kalau Home Co-Living ini adalah extension dari perusahaan keluarga. Kalau perusahaan keluarga kan hanya urusin plastik, tapi kalau Home Co-Living itu intinya masih satu line ya. Jadi masih di dalam bidang houseware, tetapi bidang yang lain-lain selain plastik gitu loh. Nah sebelum ngelanjutin bisnis keluarga atau akhirnya punya bisnis sendiri, sepanjang perjalanan itu pernah nggak sih investasi dulu atau emang langsung terjun ke bisnis? Enggak, jadi saya tuh memang tipe yang bukan yang fokus banget di dunia saham, to be honest. Ya ada investasi sedikit-sedikit ada. Tetapi memang lebih seneng kalau uang itu kita puterin di bisnis yang kita gelugut, kita jalanin gitu. Jadi saya merasa bahwa karena saya sehari-hari yang namanya ngurusin pabrik ya kan kita banyak banget yang diurusin. Jadi saya tuh nggak sempet seperti ngikutin pasar saham naik turun dan saya merasa bahwa semua uang yang kita punya aset apapun juga kita terbaik adalah kita investasi di bidang yang kita mengerti 100%. Jadi jangan ikut-ikutan. Ketika Bitcoin hot semuanya ikut ke Bitcoin, nanti properti hot semua ikut ke properti. Jadi kita harus maksudnya kalau jika kita memang mau mendalami satu hal, kita mau investasi di situ, kita harus mengerti 100% di bidang itu. Dan buat saya
karena saya menjalani bisnis sehari-hari, manufacture, distribusi, logistik, jadi saya lebih tertarik memang investasi di bidang yang saya jalanin. Tetapi bukannya berarti saya nggak percaya bahwa saya harus investasi di bidang-bidang yang lain. Jadi kalau urusan bond, investasi, saya adalah banker, saya punya manajer-manajer yang saya ada sebagian saya simpan di situ, tapi mereka yang kasih advice, harus yang ini pindah ke sini, dan saya cuma ngeliat portfolio tahunan, apakah itu grow apa nggak grow gitu. Bentuk diversifikasi aja. Iya, betul. Kan tadi Bu Elis ada sempat sampaikan orang-orang 98 keluar negeri, Bu Elis malah kembali ke Indonesia gitu. Karena Indonesia ini negara yang besar, tapi mungkin sekarang negara yang besar. Pada saat itu kan banyak fear ya, tentu banyak tantangan ketika membangun bisnis kembali ke Indonesia. Tantangan yang paling membekas banget di ingatan Bu Elis pada saat itu apa? Jadi waktu itu saya pulang pasca 98 ya, mungkin 1-2 tahun setelahnya. Waktu itu semua orang bilang, lu gila ya Lis, katanya lu udah PR tapi lu tinggalin gitu. Cuman buat saya marketnya Australia tidak menarik gitu, karena waktu itu saya di Australia, jadi saya nggak menarik. Kenapa? Penduduknya waktu itu cuma 20 juta. Ya kota saya cuman di provinsi saya tuh cuman waktu itu Victoria cuman 5 juta lebih. Saya merasa ini mau dagang dengan 5 juta manusia gimana caranya ya. Dan waktu itu kalau misalnya bilang tantangan terbesar itu adalah safety, karena kan ya dengan paras muka yang memang orang Tionghoa, orang Chinese, terus dengan wanita lagi, saya udah kebiasaan di situ nyetir sendiri. Waktu itu pas pulang nyetir sendiri, ya intinya kena begal, kena itu udah sering gitu. Tapi ya menurut saya itu challenge. Ya pada akhirnya resiko yang saya berani ambil, karena kenapa? Waktu itu sampai prinsipnya gini, saya ngomong sama temen saya, ya kalau kita dirampok, yang penting kan safety kita, bukan handphone apa diambil terserah. Jadi seperti mobil, saya asuransikan mobil saya full. Saya cuma mikir gini, jika saya dibegal, saya tabrak aja mobil saya ke mobil depan, bikin keributan supaya semua orang nonton. Notice notice. Jadi supaya keselamatan saya terjaga gitu. Jadi saya merasa bahwa toh juga mobil saya diasuransi. Saya nggak suruh orang-orang begini ya. Cuma pada waktu itu kita survivalnya itu begitu. Jadi kalau challenge-nya terbesar waktu itu sebenarnya lumayan menarik. Kenapa? Kita jualan ekspornya lagi enak-enaknya. Jadi saya pameran di setiap bulan ada pameran di luar negeri, kita ekspornya besar gitu. Jadi karena waktu itu kursnya kan masih jauh sekali ya. Dan UMR kita di sini, cost production kita masih rendah, jadi kita waktu itu ekspornya banyak. Ya challenge-nya banyak lah. Saya harus ke Middle East untuk ikut pameran yang dimana cewek tuh waktu itu pernah di pameran di Saudi. Kita mau ke toilet aja harus tunggu ada orang kedutaan yang antar kita ke toilet gitu. Jadi ya banyak lah plus minus ya gitu. Tapi ya maksudnya menurut saya sih itu menarik dan ya it's part of kita gimana kita grow gitu. Sorry, itu berarti 98 masih usaha keluarga itu ya. Homco lahirnya di tahun keberapa, Ci? Di Homco lahir tuh sebenarnya akhir 2011. Kita udah mulai berbisnis, tetapi masih pakai PT yang keluarga sementara. Terus Homco lahir tuh di tahun 2012. Itu saya cuma mikir waktu itu kenapa Homco lahir. Saya melihat bahwa ada potensi di bidang-bidang jalur distribusi saya. Karena kan saya cuma distribusiin, maksudnya menjual plastik. Sedangkan di tempat yang saya menjual plastik itu mereka ada glassware, mereka ada gelas, ada keramik, ada panci. Maksudnya saya kenapa saya nggak sekali kerja tuh saya langsung gebuknya sekaligus berapa lebih banyak gitu. Tapi kan ada batasan bahwa mereka nggak mungkin beli plastik semuanya gitu, tapi mereka kan harus desain budget untuk beli produk-produk lain. Nah ini produk-produk lain ini yang saya mau ambil gitu. Saya melihat bahwa ada opportunity di situ. Kita mulai Homco tuh kecil banget, modalnya cuma 1 M. 2012 ya. Saya sih bersyukur 2024 kita akhirnya berhasil juga, kita bisa melantai di bursa efek. Nah ini menarik nih. Waktu itu ya, kalau kita ngomongin Homco mungkin untuk menjelaskan dulu ke para ibu-ibu, Homco ini sebenarnya bisnisnya tuh produknya apa aja? Homco ini sekarang kita total produk mungkin di 10.000 lebih ya. Jadi total SKU. Jadi Homco itu awalnya tuh kita distribusin glassware.
Dari glassware kita masuk ke panci, masuk ke kita ada stationery, ada tisu basah, semua utensil di dapur semua kita punya gitu. Jadi mulai sedikit-sedikit, cuman memang kita masuk udah sekarang udah kategori udah luas, tetapi semuanya masih berhubungan dengan home. Gitu. Dan emang produk yang dipakai sehari-hari, lifestyle. Tahun kemarin pas bazar itu antrinya luar biasa. Kan kebetulan aku datang kan, tapi karena aku jalur VIP jadi aku bisa langsung masuk. Sampai heboh Senayan City. Itu antrinya ya Senayan City sampai orang-orang IO-nya tuh sampai udah ngomong di antrian terakhir, Pak, ini bisa berapa jam lagi loh masuknya karena saking antrinya kan, dan mereka tetap bertahan di situ padahal bawa anak dan lain-lain. Itu luar biasa ya kan, karena waktu itu lagi bazar. Seru banget. Oke, tadi Cialis ada sempat mention dulu modalnya 1 miliar. Tapi di tahun 2023 ya, kalau aku nggak salah angkanya sudah menghasilkan pendapatan sebesar 260 miliar ya. Bu Elis, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk melantai di bursa? Jadi keputusan itu mungkin saya tuh gini ya, ada satu hal yang saya tuh takut. Saya merasa bahwa kalau perusahaan berbasis kekeluargaan suka selesai di tengah jalan ketika udah di pass on ke next generationnya itu nggak tahu mereka ada passionnya di situ apa enggak. Terus kadang-kadang bisa terputus di situ aja, atau suka pecah kongsi kan sering begitu ya. Maksudnya dulu partneran terus ribut, akhirnya perusahaannya ribut, tarik-tarikan, akhirnya perusahaan yang harusnya udah siap maju akhirnya malah karena ribut itu mereka jadi pecah. Karena mungkin saya juga ada trauma dari perusahaan keluarga yang dulu pernah pecah ya. Jadi saya merasakan bahwa ini Homeco saya udah bangun dengan intinya dengan darah saya lah, keringat dan darah ya. Maksud terus saya nggak mau ini tengah jalan selesai. Jadi saya mau profesionalkan ini perusahaan. Karena saya punya partner, saya juga takut, pasti ketakutan itu ada. Cocok nggak nih sama partner saya? Sekarang cocok sama partner saya. Tetapi kan nanti anak saya atau jika ada yang berkecimpung, anak ya partner juga ada masuk, belum tentu nih anak sama anak bisa cocok. Jadi saya pikir ini perusahaan kita harus make sure it last long. Dan itu masih sesuai dengan visi misi dari founder. Caranya bagaimana? Ya kita harus profesionalin. Terus niat saya masuk melantai bursa efek itu kenapa? Saya pikir kalau kita udah masuk ke bursa efek, misalnya nih saya partneran sama Olive, terus saya bilang saya nggak cocok kerja sama kamu. Kan kalau misalnya kita bukan non TBK kan kamu bisa menawar saham saya dengan harga sangat murah gitu kan. Pasti terus kita maunya tinggi, kamu maunya murah. Kita nggak ketemu di tengah-tengah. Akhirnya ribut, pecah, tarik-tarikan staff, tarik-tarikan aset. Akhirnya menurut saya itu nggak ada gunanya deh ya. Kalau misalnya kita melantai di bursa efek, kita harga saham kita segini, kamu mau beli apa enggak? Kalau kamu beli, saya kasih kamu first option untuk membeli. Kalau kamu nggak membeli, saya buang ke market. Ya kalau kayak gitu kan menurut saya fair and square. Jadi untuk menjaga bahwa kita dari partner ini nanti apalagi penerima, maksudnya intinya warisan ya, maksudnya perusahaan dari keluarga gitu, supaya perusahaan ini bisa berjalan dengan lancar. Setidak-tidaknya kalau misal Alibaba kan Jack Ma kan pengen jadi triple digit company, jadi dia maunya hit 100 tahun atau lebih. Ya saya juga mimpi saya untuk kita ini perusahaan harus bisa lama gitu. Oke. Menarik. Jadi memang ya luar biasa banget tadi sih view-nya, karena aku jadi kepikiran juga. Aku kan kebetulan punya salon juga, yang kemarin juga ada pecah kongsi sama partner. Ya seperti yang tadi Bu Eli sampaikan gitu, ketika kita tawar-menawar untuk kita mau beli saham itu kan pasti alot. Kalau misalkan udah di market ya biar market yang menentukan kan, betul, ibaratnya seperti itu. Oke. Dari modal 1 miliar dalam waktu 11 tahun bisa menghasilkan pendapatan 260 miliar dan meraup dana IPO 180 miliar. Kasih dong tips strateginya, Bu. Sebenarnya sih tips dan strategi itu nggak muluk-muluk ya. Saya dan partner sama-sama kita fokus untuk menyehatkan perusahaan, grow perusahaan. Jadi visi misi dari awal tuh harus jelas. Saya kan sering jadi narsum, tapi saya selalu kalau narsum itu sebagai entrepreneur itu, saya selalu bilang kamu harus fix visi misi kamu tuh apa di perusahaan, dan
itu seperti pedoman kita gitu. Kita nggak boleh meleset. Karena kenapa? Ketika orang kan kadang-kadang pikir visi misi itu cuma ada, kita cuma penting ketika di kita punya corporate punya ini kan, visi kita apa, misi kita, tapi kita nggak pernah benar-benar memikirkan hal itu. Kenapa? Soalnya ya itu nggak penting, tetapi sebenarnya itu pedoman kita. Partner itu ribut, antara partner itu ribut. Biasa perusahaan pecah itu gagal partner ribut itu kenapa? Cuma satu, kita rugi, duitnya kurang, atau kita kebanyakan uang. Benar nggak? Benar. Kebanyakan uang, yang satu mau beli Ferrari, Lambo apa, yang satu kita mau gedein perusahaan. Ya. Jadi dari awal itu udah harus dibicarakan. Kita fokusnya mau apa, visi misi kita mau apa. Jadi waktu itu kebetulan ya dapat partner yang cocok, dan ya kita melihat ada yang kosong di mana masuk, ada yang kosong di mana kita masuk. Ya itu aja sih, fokus aja. Oke. Sebenarnya kalau secara industri menentukan nggak sih Bu Elis, bisa maksudnya produk yang kita jual atau apapun itu bisa menentukan perusahaan itu bisa jadi besar atau tidak? Bisa juga. Jadi gini, kalau misalnya kita masuk ke industri yang udah sunset, atau kita masuk menjadi ikan teri di antara ikan paus, itu juga kita susah banget. Atau kita menjadi sesuatu yang kayak melawan arus, juga itu susah banget. Jadi kebetulan memang saya melihat bahwa ya milenial, Gen Z ini mereka tuh udah seperti apa ya, mereka tuh lifestyle-nya tuh agak beda. Jadi kalau zaman dulu kan jika saya jualan plastik, jualan plastik, saya nggak mikirin, cuma mikir harga, warna, ember seperti apa, sapu gitu kan, itu kebutuhan kan. Tetapi kita udah masuk ke sini, even cookware aja mereka udah mau tahu lapisannya apa, toxic apa enggak. Jadi dengan berjalannya waktu itu kita yang millennials dan Gen Z ini, mereka tuh udah, maksudnya akses ke information tuh sangat cepat dan sangat luas. Jadi mereka tuh lebih educated jauh dan lebih kritis. Ketika mereka mau pakai barang juga, mereka bukannya cuma harga murah tapi beracun atau apa, mereka udah sangat aware urusan begini. Yang plastik itu BPA free apa gitu. Mereka tuh itu udah hal yang sehari-hari gitu. Jadi saya melihat bahwa meski di industri saya itu masih promising. Kenapa? Karena kan semua orang punya rumah, dan semua orang masih kebutuhannya tuh sangat tinggi untuk, ya tetap aja kalau ember pecah kan nggak mungkin tunggu habis pemilu baru ganti ember, atau sapu ini tunggu minggu depan baru beli, kan nggak mungkin gitu. Jadi saya melihat bahwa industri saya tuh masih bagus. Jadi memang harus pelajarin target marketnya juga. Iya, target market. Jadi saya ngelihat bahwa janganlah ikut-ikutan. Misalnya kalau yang satu gang itu jualan bakmi rame, pinggir-pinggirnya semua menjamur. Ketika semuanya menjamur, satu hal kita ikut-ikutan, satu hal apa yang digerus cuma satu, harga. Jadi margin kita pasti kita harus bisa bahwa target market kita siapa, kita gimana mau capai itu target market, kita bikin resep sesuai dengan itu. Itu penting sekali. Kita bahas terkait dengan, mohon maaf nih kalau aku pertanyaannya agak pribadi, nggak apa-apa ya, karena kan pengen tahu juga nih kehidupan dari Bu Elis tuh. Yang aku dengar infonya, Bu Elis tuh seorang single parent ya. Betul. Gimana sih membesarkan seorang anaknya dua kedua. Sekarang lagi ngapain? Apakah kerja atau kuliah? Besar dia kuliah di Melbourne University. Yang nomor 1. Iya, tapi sekarang lagi internship di Geneva di WHO. Terus anak kedua lagi SMA 3. Jadi mungkin sebentar juga dinyusul kakaknya juga, nggak tahu nyusul apa, dia sekolah tempat lain gitu. Nah, gimana kehidupan Bu Elis membesarkan 2 anak sebagai single parent? Itu sih pertanyaan, sebenarnya menurut saya pertanyaan yang penting ya itu ya. Jadi kalau sebagai single parent tuh, atau any mom ya, any working mom gitu, cuman 2 sih saya merasa resepnya. Satu adalah kita harus disiplin sama waktu. Prioritas kita apa, terus kita disiplinkan waktu kita. Terus kedua, kita harus bisa membangun support system. Support system yang untuk kita sendiri. Jadi untuk disiplin waktu itu seperti apa? Misalnya saya dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah pergi dinner sama kolega.
Saya tidak terima dinner meeting atau apa. Sekarang kecuali anak-anak udah gede ya. Mereka saya mungkin sekarang udah mulai bisa pergi dinner, tetapi ketika mereka kecil saya nggak pernah pergi dinner. Kenapa? Karena saya selalu dinner sama mereka. Terus kita pagi kan jam 5.30 mereka bangun mau ke sekolah, kita yang prepare. Karena pas waktu kita prepare makan sambil ngobrol, mereka tuh kalau saya ngerasa anak kalau baru bangun itu tuh otaknya tuh masih kosong gitu, belum dicoret-coret gitu kalau kertas. Jadi kita masukin apa secara pelan-pelan, mereka tuh masih lumayan meresap gitu dibanding kalau udah sore. Otaknya udah mau main, mau apa gitu. Jadi kita pagi tuh sambil nyiapin makan pagi, ini itu. Kita siapin aja santai gitu. Jadi harus sangat disiplin dengan waktu. Tentu saja harus prioritasnya apa. Kalau kita prioritas anak, ya kita mungkin tidak banyak bergaul ya, tidak ada waktu untuk pergi sama teman-teman, girls trip ataupun apa dengan arisan gitu, saya nggak ada. Jadi memang fokus saya anak, jadi saya cuma ngurusin anak dan kerjaan gitu aja. Terus untuk membangun support system, kita nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Karena kita harus kerja, harus ngurusin kantor, ribuan karyawan, terus ngurusin anak sakit atau apa. Ya itu pasti challenging. Cuman membangun support system seperti apa, kebetulan saya tinggal sendiri, jadi saya nggak rely sama orang tua. Kalau ada yang bisa tinggal sama orang tua juga bagus, karena gimana pun juga orang tua kita tuh orang yang paling kita bisa percaya gitu. Tapi kalau ketika nggak bisa, kita harus bangun support system yang kita bisa percaya gitu. Seperti ya bisa kita ngomong ART atau neni. Tapi mungkin orang bilang mana bisa sih dipercaya orang, maksudnya neni atau orang begitu. Lain. Menurut saya sih sekarang ya, cuman masalahnya tuh kalau kita hire orang, kita lihat bibit bebet bobot itu orang moralnya bagus apa enggak. Terus sama pentingnya juga bagaimana kita memanusiakan orang yang bekerja kepada kita. Jadi kalau kita suruh ngurusin anak 6 jam tanpa istirahat, kita juga jenuh. Jika ketika kita jenuh, kita capek, kita mulai ada emosi dan mulai ada pikiran buruk. Kita mau marah, kita mau bentak, kita mau mukul gitu. Jadi ya harus memanusiakan mereka juga, bahwa mereka ini manusia. Mereka bangun jam 5, ya pasti kalau misalnya jam 10, jam 11 kerja 4 sampai 6 jam maksimum mereka harus istirahat. Ya kita berikan waktu mereka istirahat. Jadi ya begitu deh, maksudnya tipnya saya sih cuman ya kita harus ada yang, maksudnya time management, time discipline, terus harus ada yang dikorbankan, misalnya waktu pribadi kita atau apa. Terus kedua juga ya kita harus gimana manage kita punya support system gitu aja. Bagaimana sih Bu Elis menghadapi, mohon maaf, di Indonesia tuh stigma single parent tuh mungkin masih banyak yang menganggapnya negatif gitu. Bagaimana Bu Elis menghadapi itu semua? Jaga sikap, jaga diri ya. Jadi kalau buat saya sih ya yang ngomong negatif juga pasti ada gitu, begini-begini apa. Tapi menurut saya sih pada akhirnya orang melihat siapa kita dari sikap kita gitu ya. Kita kan nggak pernah misalnya oh ya keluar sampai malam-malam, maksudnya pakai baju yang kurang sopan atau misalnya gaya kita kurang sopan atau enggak, ya itu kan tergantung dari kita sendiri gitu. Jadi mungkin zaman saya kan lahir di keluarga yang intinya yang masih konvensional, yang tradisional, yang kalau misalnya orang Chinese ngomongnya toto gitu ya. Toto aja saya masih kuat sekali. Jadi intinya kayak seperti mama saya aja tuh, saya dari muda nggak boleh saya pakai tank top begitu tuh nggak boleh. Maksudnya nggak boleh terlalu banyak nggak boleh terlalu pakai baju terlalu seksi atau bagaimana. Jadi ya mungkin itu kebawa gitu. Dan menurut saya pada akhirnya orang melihat siapa kita dari kelakuan kita gitu. Jadi nggak usah terlalu takut lah, biarkan kalau misalnya mereka mau bicara ya bicara aja. Tetapi kan kita yang penting kita kerja ada hasil nyata gitu. Yang penting buat kita sendiri kita nggak toksik gitu aja. Keren banget. By the way, Bu Elis kan anaknya yang gede kuliahnya di luar negeri, yang sekarang yang kedua kelas 3 SMA. Bu Elis tuh kayak ibu-ibu zaman sekarang gak sih yang nyiapin dana pendidikan juga buat anaknya? Maksudnya perencanaannya tuh memang sudah dari jauh-jauh hari atau tipikal yang nanti pasti ada uangnya gitu? Oh, saya sih ada ya, maksudnya ada perencanaan. Jadi pas waktu mereka masih kecil, saya ada ambil seperti tabungan ya, bukan tabungan seperti apa di program gitu. Saya misalnya setahun saya bayar misalnya waktu itu saya pakai Singapura dolar, saya bayar $6.000. Nanti udah saya udah 18 tahun,
atau ketika mereka 17 tahun saya bisa tarik minimum sekian gitu. Cuman uangnya memang sampai sekarang nggak kepake karena dia kan rolling terus. Kalau makin lama kan jumlahnya makin besar. Jadi tetap aja kita harus ambil precaution. Dan saya juga ambil insurance yang kalau saya ada apa-apa itu program jalan sendiri sampai mereka 17 tahun bisa cairin. Jadi saya tuh double protect anak saya. Jadi saya maksudnya mereka supaya tetap saya pikirkan kita kan ngerasa usaha saya lancar tetapi kan amit-amit ya kalau ada apa-apa gitu. Maksudnya kita yang di faktor yang kita nggak bisa kontrol seperti misalnya negaranya kita ganti peraturan atau kita punya kurs jatuh atau apa kita kan banyak, cuma kita kan nggak mau korbanin anak kita gitu. Jadi saya ada program itu, meskipun program itu sampai sekarang paket investasi saya nggak kepake, saya pikir buat tabungan nanti mereka aja. Cuman saya udah ambil paket itu tuh saya ambil asuransi yang membayar paket itu gitu. Kalau misalnya saya ada apa-apa, mereka tuh tetap jalan gitu. Nah ini aku udah 2 narsum kita di sini yang sama-sama kebetulan temanku juga suaminya pembisnis juga, pembisnis sukses. Dia juga sama tuh punya asuransi yang memprotek income. Ibaratnya kalau pencari nafkah kenapa-napa, berarti ini dalam artian adalah orang-orang yang punya bisnis dengan lancar aja tetap membutuhkan proteksi itu ya Bu Elis. Iya. Kalau menurut saya itu tuh seperti instrumen. Instrumen kita, kenapa kita minum vitamin supaya kita nggak sakit. Tetapi kita juga ada obat kan. Kalau bisa kita sakit, kita juga harus ada obat yang bisa menyembuhkan kita. Jadi sama aja gitu, kita tetap menjalankan bisnis. Tetapi kalau sampai bisnis ini sakit, kita juga harus ada obatnya gitu loh. Jadi seperti saya mau beli rumah gitu. Duit nggak cukup, nggak apa-apa saya cicil. Tetapi pas suatu ketika saya ambil cicilan baru, saya naikin lagi, ambil paket baru lagi buat life insurance saya. Dan saya berpesan kepada manajer saya, maksudnya saya punya finance itu, kalau saya ada apa-apa, yang ini seri yang ini itu seharga cicilan saya. Langsung kamu tarik, kamu lunasin. Jadi supaya aset itu nggak ketarik sama bank gitu. Jadi menurut saya penting ya, jadi jangan sampai kita cicil ini selama kita bisa sih nggak apa-apa, tetapi ketika kita ada apa-apa aset itu gone karena anak kita tidak sanggup lanjutin, terus itu barang disita sama bank gitu. Wah keren ya, jadi jangan sampai utang malah jadi warisan untuk anak ya ibaratnya Bu Elis. Bu, ada nggak harapannya tuh sebenarnya apa sih ke anak? Kalau sekarang kan lagi yang nomor 1 nih terutama lagi internship di Geneva. Harapannya ke depan suruh balik ke Indonesia lanjutin usaha mamanya atau ya udah memang kasih pilihan aja terserah anak-anaknya mau gimana. Jadi kita ada plan A dan plan B. Jadi plan A saya tentu aja anak harus pulang. Harapan bukan harus tuh ya. Inginnya dia pulang terus menjalankan usaha kita. Cuman plan B saya karena saya berusaha untuk maksimalin profesionalism dari perusahaan. Jika sampai dia nggak tertarik pun gitu, ini perusahaan tetap jalan. Paling dia cuma hanya punya opsi bahwa dia sebagai pemegang saham, tetapi dia bukan di BOD gitu. Ya saya rasa anak sekarang agak susah ya diatur-atur. Pas anak saya yang kedua itu ditanya kamu mau jadi apa awalnya pas masih kecil, YouTuber. Zaman itu tuh YouTuber. Hah? Dia jawab gitu? Iya, pas waktu dia masih 5 tahun, 6 tahun. It's not even dia jawab. Waktu itu saya jawabnya begitu ya. Zaman dulu ya. Zaman dulu karena orang main game online aja mungkin mainnya masih marah-marah mau jadi apa? Mau jadi gamer. Hah? gitu kan. Jadi cuman kalau ngelihat dari menurut saya penting juga anak ngikutin passionnya gitu. Yang kebetulan yang besar tuh passionnya dia kan ngambil political science. Jadi ya dia mau internship di WHO. Ini kebetulan ya memang tempat yang benar gitu, tempat yang memang dia passionnya ada di situ gitu. Kalau zaman sekarang memang dunia cepat banget berubahnya ya. Betul. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Bu Elis ada nggak sih pesan-pesan untuk para ibu-ibu muda nih? Karena aku lihat di Indonesia ya, aku lihat di sekelilingku aja lah ya. Banyak perempuan-perempuan yang mereka itu mungkin sekarang berada di sebuah pernikahan, bergantung finansial pada suami,
Dan ketika si suami misalnya melakukan abuse bisa apapun itu ya, bisa verbal, bisa misalnya selalu selingkuh, atau KDRT, atau even abuse secara finansial. Dalam artian adalah misalnya kasih uang bulanan tuh kurang layak, padahal sebenarnya suaminya mampu, betul. Gitu kan. Istri nggak punya kebebasan sama sekali untuk mengatur uangnya atau memilih apa yang dia mau. Iya. Apa pesan ibu untuk mereka? Sebenarnya untuk keuangan ya, you like it or not, money is power. Oke. Itu fakta yang kita nggak bisa bilang itu tidak benar. Jadi sebuah pernikahan itu bukannya artinya semuanya lancar dan semuanya oh ya sesuai dengan harapan, dikasih uang jajan, dikasih kredit card, semua rumah mewah atau menurut saya tuh lebih ke perkawinan itu, pernikahan itu suami dan istri harus bekerja sama. Karena saya selalu mengibaratkan bahwa perkawinan itu seperti kapal. Ketika mesinnya satu, dia bisa jalan mungkin 10 km per jam. Tapi ketika mesinnya dua, dia tuh bisa jalan mungkin 20 km per jam. Dan kalau mesinnya satu ada mati atau rusak, yang satu masih jalan. At least kita tuh nggak kandas di tengah jalan gitu. Saya rasa sih itu contoh yang paling simpel. Meski jangan terlena, maksudnya oh ya suaminya janji ini, calon suami janji itu. Kalau menurut saya seorang wanita itu harus ada financially independent juga. Apalagi kan sekarang jarang ya, maksudnya anak-anak yang oh dia dibeli dari orang tuanya langsung dikawinin, dia nggak punya apa-apa. Saya rasa sih zaman sekarang udah nggak begitu dan mereka biasanya udah selesai kuliah, mereka bisa berkarir dulu, terus mereka baru menikah. Jangan dihilangkan, karena itu gimana pun juga pekerjaan kita, apalagi passion kita tuh jati diri kita. Sedikit atau banyak kita prioritas kita kan sekarang dengan zaman semua digital, kita bisa milah-milah. Apakah mereka orang misalnya dulu seneng masak gitu. Kan nggak harus dia punya catering, dia harus pergi jauh atau kerja di restoran, kan nggak begitu. Mereka udah bisa di rumah sewa rumah sebelah rumah menjadi tempat dapurnya dia, usaha dia, terus dia baru kirim ke restoran, dia ke visit ke restoran cuman hanya seminggu sekali kan bisa juga. Jadi kalau menurut saya sih financial independence itu sangat-sangat penting ya, karena itu bagaimanapun juga money is power. Kita tuh powerless without kita punya ability to decide kita mau spend uang kita kemana. Semua ketika mau nikah, semua kan kelihatannya cantik dan berbunga-bunga gitu. Tetapi jangan lupa bahwa ya abuse itu kadang chance itu juga tinggi. Orang tua sakit, suami sakit, suami meninggal. Terus ketika orang tua sakit, apakah orang tua kita financially stable? Mereka tergantung sama siapa. Jadi harus dipikir tuh mungkin agak what if scenario-nya tuh harus agak diperbesar. Karena orang tua kita, kalau menurut saya sih yang paling faktor terbesar tuh orang tua. Ketika biasa mereka menikah kan orang tua masih 40 lebih, 50 lebih ya. Jarang yang sakit. Tapi ketika mereka udah mulai sakit-sakitan, siapa yang take care of them physically and financially itu harus maksudnya sangat maksudnya harus udah mulai dipikirkan. Karena kalau orang dulu kan anaknya 6, 7, sekarang cuma 2, paling 1. Jadi tetap itu beban masuk pasti ke anak. Jadi jangan sampai ketika beban itu masuk ke kita sebagai wanita, terus kita ada di perkawinan yang suami kita pas-pasan, kita kan serba salah gitu. Ya itu yang harus dihindari sih. Thank you banget Bu Elis Kiswoto atas obrolannya hari ini. Banyak insight yang aku dapat. Semoga nih ini panutan aku nih, semoga aku bisa kayak Bu Elis nih one day ya. Terima kasih Bu Elis hari ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, jangan bosan-bosan ya. Oke sahabat Ibu Kaya, itu dia episode kita kali ini. Aku mau selalu ngingetin untuk jangan lupa subscribe YouTube channel ibukaya.id dan jangan lupa follow Instagram ibukaya.id. Share juga video ini untuk teman-teman kalian yang kalau kalian pengen teman-teman kalian punya mindset baru terkait dengan bisnis dan juga kehidupan sebagai wanita supaya bisa jadi lebih baik lagi. Aku Olivia Lewis, founder ibukaya.id, pamit undur diri. Bye.